Jemaat Gereja-Gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat. Pada suatu hari, menurut Injil Yohanes, Tuhan Yesus disalahpahami orang. Tuhan bicara tentang sesuatu dan orang tidak paham maksudnya. Karena tidak paham maksud Tuhan, orang-orang sakit hati kepada Tuhan, lalu pergi meninggalkan Dia. Tuhan Yesus disalahpahami orang. Kok bisa begitu ya? Di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 67, di sana dilukiskan. Gara-gara kesalahpahaman itu adalah karena Tuhan Yesus secara blak-blakan menyatakan jati dirinya yang sejati. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 48 dan 51. Akulah roti hidup, demikian kata Tuhan. Artinya, Tuhan berkata, dirinya lah makanan untuk kehidupan manusia. Dirinya lah makanan yang sejati bagi keselamatan manusia. Maka dengan berkata, "Akulah roti hidup," Tuhan seperti mau bilang, "Ini akulah makananmu. Ambillah, makanlah." Maksud perkataan Tuhan itu adalah bahwa dirinya adalah tanda, sarana, dan wujud nyata dari kehadiran kasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Karena kasih-Nya, Allah hadir dan memberi diri habis-habisan supaya manusia tetap bersatu dengannya, supaya manusia tidak terceraikan dari hidup ilahinya. Karena kasih-Nya, Allah yang Maha Kudus rela disatukan dengan tubuh manusia yang berdosa. Dan simbolisasi dari hal ini adalah makanan. Roti hidup disediakan Tuhan dan itu adalah dirinya untuk dimakan, disatukan dengan tubuh manusia. Allah rela dimakan oleh manusia, artinya Allah rela dibenamkan di dalam tubuh daging manusia, supaya manusia itu tidak terceraikan dari hidup ilahi yang menyelamatkannya. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup," sepertinya Tuhan hendak berkata, "Aku mencintaimu, aku rela mati bagimu, aku suka memberi semua milikku bagimu, supaya kamu bisa mengalami hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera." Sayangnya, kata-kata Tuhan Yesus yang penuh cinta itu disalahpahami orang. Akibatnya sangat ironis. Karena cinta Tuhan itu disalahpahami, maka cinta Tuhan itu justru ditolak habis-habisan oleh orang-orang yang mau dikasihinya. Kasus kesalahpahaman ini kiranya kita perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan kita, terlebih di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, terkadang kita salah
paham terhadap Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak sayang kepada kita. Kita curiga, jangan-jangan Allah tidak lagi mau bersama kita lagi. Dari manakah kesalahpahaman seperti itu muncul? Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita perhatikan Injil Yohanes dengan seksama mencoba memperlihatkan itu. Berbeda dengan orang-orang yang mengalami kesalahpahaman, Petrus dan murid-murid lainnya tidak meninggalkan Tuhan, sebab mereka paham maksud Tuhan. Sekalipun Tuhan bilang, "Akulah roti hidup," para murid tidak tersandung, sebab mereka bisa memahami perkataan-perkataan Tuhan. Mengapa bisa begitu? Sebab Petrus dan teman-temannya, Petrus dan murid-murid lainnya itu adalah orang-orang yang bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang tersandung imannya adalah bagian dari masa rakyat yang memang terpesona dengan kemampuan Tuhan Yesus membuat mukjizat, namun tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Akibatnya, orang-orang itu memperlakukan Tuhan seperti tukang sulap yang membuat pertunjukan menarik. Tuhan itu enak ditonton, tapi tidak lebih dari itu. Sekalipun mereka menyaksikan perbuatan Tuhan, orang-orang itu tidak tertarik untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Inilah akar kesalahpahaman itu. Inilah yang membuat mereka salah paham dengan perkataan Tuhan. Kesalahpahaman terhadap maksud Tuhan itu muncul dari hati yang tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui renungan saat ini, saya ingin mengajak saudara-saudariku yang kukasihi, supaya semuanya giat membangun pergaulan akrab dengan Tuhan. Terlebih di saat-saat yang amat sulit yang saat ini kita hadapi, mari kita semakin giat berdoa. Mari kita semakin giat membangun keakraban dengan Tuhan. Dan dengan semangat ini, mari kita melanjutkan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.